Halo Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini masih dari penulis yang sama, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Niza Ramadan 08. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Malam Satu Suro. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum memulai cerita, nama tokoh dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk menghormati kepercayaan masyarakat di desa ini. Bagaimanapun, saling menghargai kepercayaan adalah kewajiban seorang manusia. Dan bagi yang mengerti lokasi, harap disimpan sendiri saja. Malam Satu Suro atau nama lain dari Malam Tahun Baru Islam adalah merupakan malam yang disucikan dan diistimewakan bagi umat Islam dan penganut kepercayaan kejawen. Mereka mempercayai bahwa pada Malam Satu Suro, segala kebaikan dan keburukan dalam satu tahun akan berpusat di malam itu. Itulah mengapa para penganut spiritual terkait berlomba-lomba untuk berikhtiar dan bersemedi guna untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tentunya, definisi Malam Satu Suro pada setiap daerah maupun manusia pasti berbeda-beda. Namun, tujuan utamanya tetap dalam rangka memperingati tentang Tahun Baru Islam. Berbicara mengenai Malam Satu Suro, saya pernah mempunyai pengalaman antara menggelitik dan sedikit ngeri. Pengalaman yang menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih bisa menghargai keyakinan antara sesama manusia. Hari itu saya ingat sebagai pengalaman pertama saya mengikuti rangkaian kegiatan Malam Satu Suro. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikutinya, cuma curi dengar dari para pelaku spiritual. Dan cerita yang dituturkan pun selalu menggugah antusias saya. Suatu kebetulan karena saya saat masih ikut mbak kerja di desa, saya berkesempatan untuk ikut dan berpartisipasi dalam rangkaian acara Malam Satu Suro yang kemudian acara tersebut disambung dengan acara Ruah Desa. Ruah Desa atau Ruatan Desa merupakan serangkaian acara yang bertujuan untuk membersihkan desa dari bala atau musibah dan segala penyakit, yang nantinya harapan agar desa tersebut kembali menjadi desa yang sehat dan makmur. Sore hari selepas kerja, saya bersemarkan kerja senior, saya sebut saja namanya Mas Tony, sepakat mengikuti rangkaian Malam Suro dan Ruat Desa. Kebetulan beliau bekerja di sektor penanggung jawab desa tempat kami bekerja. Wes dang atus marike yo nyusul apa, artinya cepat mandi, habis ini jemput Abah. Abah sendiri merupakan salah satu dari sesepuh desa. Biasanya dalam menyiapkan sesuatu di desa, Abahlah yang bagian membeli segala macam benda dan persiapan untuk acara. Selesai mandi, saya dan Mas Tony menjemput Abah. Rumah Abah juga merupakan salah satu rumah terbesar di desa tersebut. Tak menunggu lama, Abah pun masuk ke dalam mobil. Bau-bauan khas seperti remason dan kayu putih langsung mengharumi isi mobil. Ayo ndang budal, selak kebengen tekan pasar. Artinya ayo berangkat, nanti kemalaman sampai pasar. Abah. Mobil kami melaju sepanjang perjalanan. Abah bercerita mengenai persiapan Ruat Desa yang juga menjadi acara pada malam hari. Malam nanti.
ruat desa iki gunane ben desane aman, gak no bala, gak no penyakit, gak no gagal panen, ben desa iku rukun, masyarakat sehat. Artinya ruat desa itu tujuannya supaya desanya aman, terhindar dari musibah, penyakit, sampai gagal panen, supaya desa rukun dan masyarakatnya sehat. Biasanya ruat desa ngontet niku nopo mawon acarinipun bah. Biasanya ruat desa acaranya apa saja mbah? Tony, yo akeh, cuma sing paling penting ya syukuran terus nanggap wayang kulit benda yang seneng. Artinya ya banyak, cuma yang penting ya seperti syukuran dan menggelar pagelaran wayang kulit biar dayangnya sang abah. Danyang niku nopo bah? Danyang itu apa bah? Saya ikut menyaut. Danyang iku sing nunggu deso bahu reso deso sing babat alas deso. Artinya danyang itu yang menunggui desa, leluhur desa yang membuka desa ini. Saya baru tahu kalau ternyata di desa itu terdapat danyang yang dipercayai orang melindungi dan menjaga desa. 1 jam kemudian, mobil sudah tiba di pasar daerah. Hiruk pikuk para pembeli seperti antusias, terutama di bagian jual bunga dan wewangian. Abah turun di salah satu kios, kami mengikutinya dari belakang. Abah menunjuk banyak sekali barang-barang yang akan dibeli. Sayangnya saya tidak tahu nama-nama barang tersebut. Cuma beberapa barang seperti bunga 7 rupa, dupa, kendi, lonceng, dan kloso, atau karpet dari anyaman bambu. Setelah dirasa cukup, Abah kemudian membayar dan kami bagian membawa barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan menuju desa, Mas Tony coba bertanya, "Telas pinten niku? Wow, sendanten bah. Artinya habis berapa banyak buat itu semua bah?" Yose setiti, gak jangkep, seyuto, hahaha. Artinya ya masih sedikit, gak sampai 1 juta, hahaha. Abah tertawa. Aku dan Mas Tony saling lihat. Lantas daripada kikuk, akhirnya kami ikut sedikit tertawa agar suasana terlihat cair. Mak tik-tik soale wayang kulite mek tak kebiaran main isu. Kari persiapan syukuran karo ruat engko bengi. Artinya cuma sedikit karena wayang kulitnya cuma sebentar tadi pagi. Tinggal persiapan syukuran dan ruat nanti malam. Sampai bala desa, barang-barang tadi kami turunkan bertepatan pula dengan selesainya orang-orang melaksanakan sholat maghrib. Wes dan sholate, tose, mariku lanjut. Artinya sholat maghrib dulu sana, habis itu lanjut lagi. Tutur Abah. Kami berdua melaksanakan sholat. Selepas itu kami membantu Abah dan orang-orang desa untuk menata balai desa yang akan dijadikan sebagai acara tasyakuran. Berbagai elemen masyarakat datang meramaikan, orang tua, anak-anak, sampai para remaja ini sibuk membawa berbagai macam makanan seperti jajan pasar hingga hasil dari kebun dan sawah warga. Setelah itu semua duduk memutar, rapi dan khidmat. Pak Lurah berdiri menyampaikan sambutan dan harapan agar desa ini nantinya menjadi desa yang makmur dan sentosa. Di penghujung, salah satu sesepuh desa memimpin berdoa yang kemudian dilanjutkan dengan makan besar. "Mariki melu aku, muter desa ya. Habis ini ikut aku keliling desa ya, cak Abah." Ge, bah. Tenang, mawon.
Artinya iya bah, tenang saja, ucapku dan Mas Tony hampir serempak. Selepas tasyakuran, para warga kembali ke rumah masing-masing. Hanya beberapa warga yang masih jagongan, dan beberapa lagi menata balai desa yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan acara malam satu suro. Saya dan Mas Tony masih menikmati teh hangat dan gorengan yang sudah mulai adem, sampai Abah muncul dan mengajak kami untuk berkeliling desa. Berbekal senter, bertiga dengan Abah kami keliling desa. Saat itu waktu menunjukkan masih pukul 8:30 malam, dan lokasi pertama yang dituju ialah makam desa. Memang, makam sekarang sudah banyak yang dikasih penerangan seperti lampu, namun tetap saja auranya selalu berbeda. Abah di depan, saya di tengah, dan Mas Tony di belakang. Oh iya, hampir lupa. Mas Tony ini adalah tipe orang yang indera keenamnya sedikit lebih baik dari manusia pada umumnya. Jadi sedikit banyak Mas Tony bisa melihat dunia mereka. Nisan-nisan itu tampak tenang walaupun sebagian sudah kotor oleh tanah. Kami menuju tengah makam di mana ada pohon beringin besar tumbuh di situ. Abah menyuruh kami untuk duduk. Beliau berdoa. Aku melihat Mas Tony, wajahnya mendunduk. Lalu aku melihat keliling sepi. Abah membakar dupa, kemudian kembali berdoa. Mas Tony masih menunduk. Hawa yang sunyi dan berbauan wangi dupa perlahan merubah hawa menjadi dingin. Semilir angin yang lewat mencekam suasana. Sampai Abah menyuruh kami berdiri. Abah memberi hormat, entah kepada siapa. Kemudian Abah berkata bahwa sudah selesai dan kami berjalan meninggalkan makam. Keluar makam, wajah Mas Tony sedikit agak pucat, namun sudah lebih tenang. Ia mengatakan bahwa di pohon tadi ada makhluk menyerupai kera berbadan gempal sedang menatap dari atas. Sorot matanya tajam. Maka dari itu Mas Tony lebih memilih menunduk. Abah yang tahu hanya berkata, makhluk itu wes-we dek kenu. Bahkan tak durune beringin ikut cukul, dek gak bakal ganggu. Ancen omahin dek gunung. Artinya makhluk itu sudah lama di situ, jauh sebelum beringin itu tumbuh. Dia tidak mengganggu. Memang rumahnya ya di situ. Walaupun bekerja sebagai penanggung jawab desa, baru kali ini Mas Tony melihat penghuni dari makam desa. Selanjutnya, Abah menuntun kami ke sungai batas desa. Lokasinya paling jauh dan berada di sekitar barongan atau pepohonan bambu. Kami berjalan menuju dam atau pintu air, melewati rindangnya pohon bambu. Gecitan suara bambu yang tertiup angin membuatku merinding. Lagi-lagi Mas Tony hanya menunduk, kali ini sambil mencekam bahuku. Aku yang ketakutan pun juga menggandeng tangan Abah yang ada di depan. Hingga akhirnya kami sampai di dam. Abah melemparkan beberapa bunga ke sungai. Setelah itu kami disuruh duduk. Abah membakar dupa, kemudian memulai berdoa. Tampak air yang semula tenang mendadak menjadi deras beriak bersuara. Aku melihat Mas Tony, ia cuma menyuruh agar aku membaca doa. Aku berdoa hanya Al-Fatihah saja, namun tetap ulang-ulang. Sampai Abah selesai berdoa dan mengajak kami kembali. Sampainya di jalan desa, Abah bercerita bahwa di dam tadi ada sosok buaya putih. Dulu buaya putih ini merupakan sosok yang diminta pemerintah kolonial untuk membantu kelancaran pembangunan dam agar pondasinya kokoh dan kuat. Tentunya dengan imbalan tumbal manusia.
Namun karena dam sudah jadi, maka sosok buaya putih ini hanya menjadi penunggu saja. Tapi kudu hati-hati, soalnya sosok bajul putih ngono iku iso dimanfaatno menungso sing niate elek. Artinya tapi harap tetap hati-hati, soalnya sosok buaya putih bisa dimanfaatkan oleh manusia yang punya niat jelek. Lanjut Abah. Sementara di perpohonan bambu tadi, Mas Tony berkata melihat ada sosok tinggi, besar, hitam, bermata merah atau yang sering disebut sebagai genderuwo. Mas Tony ini rupanya walau bisa melihat mereka, tapi tetap saja takut bila sosok ini dilihatnya berukuran sangat besar. Pun mantun tabah. Akhirnya sudah selesai bah, tanyaku. Saya kari siji ngelas nang watu punden maring ngunu balik nang balai desa. Artinya tinggal satu lagi ke batu punden. Habis itu balik ke balai desa. Kami melanjutkan perjalanan agar sedikit mengusir rasa takut. Abah menceritakan sejarah desa ini dari waktu ke waktu. Dulu yang nampak hijau asri, sekarang sedikit demi sedikit sudah dibangun pabrik-pabrik industri. Tapi masih kuno tradisi nggak boleh mati. Soalnya tradisi iku salah siji jadi dirine menungso. Artinya tadi meski begitu tradisi tidak boleh punah karena tradisi merupakan salah satu dari jati diri seorang manusia, tutur Abah. Memang apa yang dikatakan Abah ada benarnya. Mengingat akhir-akhir ini pemuda-pemudi bangsa kita seperti tidak peduli dengan tradisi nenek moyangnya. Padahal tanpa jasa nenek moyang dan leluhur kita semua tidak dapat merasakan enaknya hidup seperti sekarang ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan kami sudah tiba di waktu punden. Punden sendiri memiliki banyak arti, namun umumnya sebagai tempat yang dikeramatkan. Karena punden tersebut merupakan tanda bahwa leluhur pernah melakukan semedi atau berdoa di tempat itu. Watu punden ini bentuknya seperti batu besar biasa, cuma dikasih pagar dari kayu untuk mengelilinginya. Di bawahnya batu terdapat sesajen yang sepertinya masih baru. Kami duduk seperti biasa. Abah menyalakan dupa dan berdoa. Aku melihat Mas Tony. Kali ini dia tidak menunduk tapi mulutnya seperti berdoa. Aku pun kemudian ikut berdoa. Di sini tak ada hal ganjil seperti dua tempat sebelumnya. Semua lancar hingga Abah selesai berdoa. Wes ayo balik ndang dimarekno cek gak suwe-suwe. Ayo kembali, semoga cepat selesai biar tidak lama-lama. Tak Abah. Kami berjalan meninggalkan suatu punden menuju ke balai desa, dan disinilah nanti puncak kegiatan malam satu suro dilaksanakan. Jam menunjukkan tengah malam lewat 10 menit. Sampai balai desa, rupanya sudah disiapkan area untuk melaksanakan ritual suro. Para sesepuh desa berkumpul terlebih dahulu, melakukan doa bersama, kemudian bersama-sama duduk menghadap kiblat. Abah berkata, "Fokus, nek wedi donga ae, nek ana apa-apa aja mlayu, mending ae ambek donga. Pokok aja metu sadurunge acara mari. Nek gani wani mending metu saiki." Artinya fokus, kalau takut berdoa saja, kalau ada apa-apa jangan lari, diam dan berdoa. Sebelum acara selesai jangan lari. Dan memang kalau tidak berani, mending keluar saja sekarang. Aku lihat Mas Tony, ia tampak ragu. Tapi aku meyakinkan bahwa semua bakal baik-baik saja selama kita berdoa. Akhirnya kami berdoa, setuju untuk ikut.
Selepas itu lonceng dibunyikan, tanda ritual suro telah dimulai. Para pelaku si ritual tampak kusyuk berdoa, wangi dupa menusuk hidung, suasana sangat tenang dan sunyi, bahkan tidak terasa ada angin yang lewat. Aku melihat sekeliling nampak hikmat. Mas Tony pun memejamkan mata sambil berdoa sampai sekitar 15 menit. Kemudian terdengar suara seperti petasan meledak dengan amat keras. Aku membuka mata. Nampak tak ada yang bergeming, semua tetap kusuk berdoa. Tiba-tiba terdengar letusan suara kedua. Aku hampir mau bangkit, namun tanganku digenggam oleh Mas Tony, seakan mengingatkanku agar tetap fokus. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Bacaan doa pun semakin tidak karuan. Aku melihat di depan tumpukan secagi dan dupa membumbung seperti asap berwarna putih, berwarna merah, tipis, namun kemudian berbau gosong dan sangit. Aku memejamkan mata. Kuharap tidak melihat wujud aneh-aneh. Tiba-tiba genggaman Mas Tony menguat. Aku tak berani membuka mata sampai aku dengan seperti suara kemerincing lonceng yang diikatkan di kaki, seperti yang dimiliki oleh penari jaranan atau reog. Ramai riuh. Aku sedikit mengintip, namun tak ada aktivitas lainnya di sini. Aku kembali memejamkan mata. Tubuhku sudah mulai basah oleh keringat. Sampai kemudian lampu mendadak mati. Walaupun kututup mata, aku bisa sedikit merasakan kalau lampu tetap mati. Aku mengintip. Memang gelap gulita. Hanya terlihat nyala dupa. Aku menutup mata lagi. Kemudian dari alam belakang terdengar suara halaman balai desa seperti disapu menggunakan sapu ijuk. Jelas sekali ku dengar, namun aku tak berani menoleh. Dusun di sana genggaman dengan Mas Tony semakin erat. Tak bisa kubayangkan sosok apa yang dilihatnya saat itu. Sampai aku sedikit lelah dan pasrah menerima keadaan ini dengan mata tertutup. Aku berharap acara ini segera selesai. Lonceng berbunyi kembali. Aku belum berani membuka mata sampai Abah menepuk-nepuk tanganku. Kulihat sekitar, semua sudah kembali. Kemudian Abah menyuruhku dan Mas Tony untuk minum sambil menenangkan diri. Kemudian Abah bertanya apa saja yang kami alami. Aku menceritakan apa yang aku dengar dan lihat. Karena jujur aku sendiri tidak melihat ada rupa atau sosok, namun berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Mas Tony. Ia bercerita bahwa letusan pertama tadi adalah seperti ada api yang jatuh menuju sesajen. Letusan kedua, api tersebut kembali terbang, dan saat mati lampu, Mas Tony melihat ada sosok nenek-nenek berpakaian adat desa hadir di depan para sesepuh desa. Sedikit bungkuk dan rambut putihnya terulai menutupi wajahnya. Saking ketakutan, ia menggenggam tanganku tadi. Abah mengatakan bahwa nenek tersebut adalah salah satu danyang di desa ini. Saya uti kakung durung metu, arti desa saya aman. Artinya masih nenek, kakeknya belum muncul. Berarti keadaan desa masih aman. Abah berkata bahwa penunggu desa ini adalah sepasang kakek nenek. Bila salah satu di antaranya menampakkan diri, desa diperkirakan masih dalam kondisi aman. Namun bila kedua sosok ini muncul, biasanya menjadi pertanda bahwa akan ada hal buruk akan terjadi. Abah berkata bahwa masing-masing desa mempunyai sosok danyang yang berbeda-beda. Di desa sebelah, Abah pernah melihat penampakan harimau putih saat diundang memimpin tasyakuran. Kabeh balik mani nang awake dhewe. Abah mak me ngormati tradisi mbah-mbah buyut.
Semua kembali ke kepercayaan sendiri-sendiri. Abah cuma menghormati tradisi Mbah Buyut. Kulihat jam sudah pukul 2 dini hari. Abah mengajak kami untuk tidur di rumahnya. Beliau mengajak tidur di rumahnya agar kami tidak tawanan atau ketakutan. Dan kami pun menyetujui ajakan Abah. Sampai esok hari setelah sarapan saya pamit pulang. Karena memang hari libur juga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Abah. Ojo kapok ya leh. Artinya jangan kapok ya. Hahaha. Guyon Abah. Mas Tony yang wajahnya masih mencucu karena guyonan Abah cuma manggut-manggut saja. Setelah mengantar Mas Tony, aku pun pulang menuju rumah. Tradisi malam satu suro memang dilaksanakan berbeda-beda oleh setiap manusia, tergantung dari niat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Namun tradisi ini hanya salah satu dari sekian ribu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan kami sebagai manusia wajib untuk menghormati tradisi-tradisi tersebut. Karena bagaimanapun mereka beribadah sesuai dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk mengarang atau bahkan menuduh salah cara orang lain beribadah. Saya jika ada kata-kata yang salah saat memberikan cerita ini, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, Homes, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat Homers yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Home Narasi. Dan akhir kata, bye-bye.